Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dina Fatmayoni dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang gabungan atau pembarengan tindak pidana atau Samenlob. Gabungan tindakan pidana konkursus Samenlob. Dalam suatu tindak pidana dikatakan telah terjadi satu perbarengan dalam kondisi jika satu orang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada orang tersebut. Hal mana untuk tindak pidana tersebut belum ada putusan hakim di antaranya, dan terhadap perkara-perkara pidana tersebut akan diperiksa serta diputus sekaligus. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada definisi mengenai gabungan tindak pidana Samenlob konkursus. Walaupun demikian, dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas diperoleh pengertian sebagaimana berikut. A. Konkursus idealis sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Ada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Adapun perbuatan-perbuatan memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dan pasal 65 sampai pasal 71 KUHP yang mengatur tentang perbarengan perbuatan konkursus realis. Selanjutnya yaitu pengertian Samenlob. Samenlob yaitu apabila orang atau seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dan di antara tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan dan semua diajukan secara sekaligus. Jenis-jenis Samenlob. Endatse Samenlob konkursus idealis. Yang kedua, Meerderdes Handeling konkursus realis. Yang ketiga, Organizerte Handeling perbuatan berlanjut. Yang pertama yaitu Endatse Samenlob konkursus idealis. Poin A. Endatse Samenlob konkursus idealis adalah suatu tindakan atau perbuatan terlanggar lebih dari satu pasal KUHP atau pasal lain. Contohnya, orang yang membunuh tembak seseorang yang terhalangi kaca dan menyebabkan kaca tersebut pecah atau hancur. Maka pecahnya kaca tersebut melanggar pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 2,8 tahun penjara. Sedangkan terbunuhnya orang itu melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 15 tahun penjara. Jadi dari beberapa tindak pidana tersebut hanya dikenakan hukuman yang terberatnya saja. Dalam hal ini, konkursus idealis yaitu orang melakukan sesuatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan yang merupakan benda atau objek peraturan hukum, seperti contohnya seseorang pria yang bersetubuh dengan anak kandung perempuannya yang belum cukup umur atau berusia 15 tahun. Hal mana perbuatan ini masuk ke dalam perbuatan cabul dengan anak sendiri yang belum cukup umur. Pasal 294 KUHP. Dan bersetubuh dengan wanita yang belum berusia 15 tahun di luar perkawinan. Pasal 287 KUHP. Dalam hal ini, konkursus idealis yaitu dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih. Antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain. Poin B. Meerderdes Samenlob konkursus realis adalah beberapa tindak pidana melanggar beberapa pasal. Contoh pada tanggal 1 bulan 5 2011 tentang mencuri, 362 KUHP tanggal 10 bulan 5 2011 mencuri,
362 KUHP tanggal 20 bulan 5 2011 tentang menipu, 378 tanggal 22 bulan 5 2011 tentang membunuh, pasal 338 KUHP tanggal 27 bulan 5 2011 tentang memperkosa, pasal 385 KUHP. Jadi hukuman bagi si pelaku ialah diambil yang hukuman yang terberat ditambah 1/3. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada konkursus realis dan perbuatan berlanjut, yakni perbuatan yang belum memiliki keputusan dari hakim, sebagaimana diketahui adanya istilah perbuatan fade. Dalam rumusan pasal-pasal tersebut, di atas menimbulkan masalah yang cukup sulit, khususnya dalam hal terdakwa hanya melakukan perbuatan. Contohnya, orang yang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil di waktu malam tanpa lampu. Dalam hal ini, perbuatan hanya satu, yaitu mengendarai mobil. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut hukum, ada dua perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain. Atau dengan kata lain, dalam hal ini terdapat konkursus realis, yaitu yang pertama mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, menggambarkan keadaan orang atau pelakunya. Yang kedua, mengendarai mobil tanpa lampu di waktu malam, menggambarkan keadaan mobilnya. Dalam hal ini, konkursus idealis yaitu dengan melanggar satu kepentingan hukum. Yang kedua, dengan sendirinya melakukan perbuatan fade yang lain pula. Selanjutnya, poin C, Fortgesetzte Handling, perbuatan berlanjut, adalah perbuatan atau tindakan pidana pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, mempunyai hubungan yang erat, hanya dikenakan satu pasal saja. Contoh, seorang montir bekerja di sebuah toko onderdil, tapi dia tidak mempunyai motor, lalu ia mengambil satu persatu onderdil motor, dari yang terkecil sampai menjadi sebuah rakitan motor. Pasal 362. Baiklah, penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Anissa Khairani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Dina. Stelsel. Pembidanaan dalam Samenlot ada 4 stelsel sistem pembidanaan. A. Stelsel pokok terbagi menjadi 2, absorpti stelsel, kumulati stelsel. Stelsel tambahan juga terbagi 2, absorpti yang dipertajam, kumulati sedang. Absorpti stelsel pembidanaan dalam Samenlot. Apabila seseorang melakukan beberapa delik masing-masing diancam dengan pidana yang berlain-lain, maka menurut sistem ini hanya dijatuhi satu hukuman saja, yaitu pidana terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Contoh, si A melakukan tindak pidana 3 kali, yang diancam pidananya berbeda-beda, yaitu 5 tahun, 7 tahun, dan 15 tahun. Menurut sistem ini, hanya diberikan satu ancaman saja yang terberat, yaitu 15 tahun. Kumulati sedang. Apabila seseorang melakukan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini, semua pidana yang diancamkan oleh masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah dari pidana itu harus dikurangi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah 1/3. Contoh, 5 tahun tambah 6 tahun tambah 15 tahun sama dengan 21 tahun. 15 tahun ditambah 1/3 dikali 5 sama dengan 20 tahun. Absorpti yang dipertajam. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang akan diancam dengan pidana yang lain-lainan. Menurut stelsel ini, pada hakikatnya hanya dijatuhi satu pidana, yaitu pidana terberat, akan tetapi ditambah 1/3-nya. Contoh, si A diancam hukuman 7 tahun, 5 tahun, dan 15 tahun. Maka si A diancam hukuman 15 tahun ditambah
1/3 kali 5 sama dengan 20 tahun. Kumulatif stel-sel, apabila seorang melakukan beberapa kali perbuatan pidana yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini, tiap-tiap pidana yang diancamkan kepada tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu dijumlahkan. Contoh, 5 tahun tambah 7 tahun tambah 15 tahun sama dengan 27 tahun. Sistem pemberian pidana. Konsensus idealis. Ketentuan pasal 63 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menggunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat seperti contoh tindak pidana pemerkosaan di jalan umum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara dan melanggar ketentuan pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara, maka yang bersangkutan hanya dapat dikenakan maksimum pidana penjara selama 12 tahun. Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut FOS ditetapkan pidana pokok dengan tambahan yang paling berat. Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka menentukan pidana yang terberat didasarkan pada urut-urutan jenis pidana seperti tersebut dalam ketentuan pasal 10 KUHP. Vide pasal 69 ayat 1 pasal 10 KUHP. Jadi memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan, dan denda 5 juta. Maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara. Dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat yang dalam hal ini berlaku adagium lex specialis derogati legi generali, seperti contohnya ketika seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Hal mana perbuatan itu ibu tersebut dapat masuk dalam ketentuan pasal 338 KUHP 15 tahun penjara dan ketentuan pasal 341 KUHP 7 tahun penjara, sehingga maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah yang terdapat dalam pasal 341 KUHP, yaitu 7 tahun penjara. Konsensus realis. Untuk konsensus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis berlaku ketentuan pasal 65 KUHP, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah 1/3 seperti contohnya si melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun penjara, 5 tahun penjara, dan 9 tahun penjara. Dalam hal ini, yang dapat digunakan ialah 9 ditambah 1/3 dikali 9 sama dengan 12 tahun penjara. Jadi di sini berlaku sistem aborsi yang dipertajam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.